Baik, shalom untuk kita semua. Kita boleh ada di penghujung tahun ini dan kita akan memasuki di tahun yang baru, yaitu tahun 2020. Kita patut mengucap syukur kepada Tuhan kita bahwa Tuhan kita sangat luar biasa bagi kehidupan kita, sehingga sampai dengan saat ini kita masih ada, itu karena kemurahan Tuhan. Di sini saya mengambil ayat bacaan kita di dalam Amsal pasal yang ke-23 ayat 18 dan Yeremia pasal 29 ayat yang ke-11. Saya mengambil satu tema kecil yang akan kita pelajari bersama, yaitu dalam Tuhan ada masa depan. Nah, Bapak Ibu jemaat Tuhan yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, ada 3 hal dalam hidup kita yang tidak bisa kita kembalikan, yaitu yang pertama waktu, yang kedua kenangan, yang ketiga adalah kesempatan. Kemudian ada 3 hal yang tidak boleh hilang dari hidup kita, yaitu pengharapan, ketulusan, dan gairah. Banyak manusia dan tidak luput juga orang Kristen yang menghadapi hidup ini dengan cara apatis. Tidak memiliki spirit, tidak memiliki gairah dan semangat. Bahkan pola pemikirannya pun sudah jauh berbeda dari kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu jemaat Tuhan yang dikasihi dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, Konsep yang tertanam dalam pemikirannya menganggap bahwa tidak ada lagi yang baik dalam hidup ini. Realita hidup berkata memang tidak ada yang pasti, atau banyak tidak ada kepastian. Di tengah-tengah ketidakpastian tersebut, banyak manusia butuh kepastian. Untuk memperoleh, manusia pun mengambil langkah yang salah, bukan datang kepada Allah. Justru mereka mengandalkan kekuatan dunia melalui jasa orang-orang pintar yang notabene-nya memakai kekuatan gaib yang dilarang oleh Allah. Bapak Ibu jemaat Tuhan yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, apakah orang Kristen boleh percaya kepada kekuatan dunia ini? Firman Tuhan dalam Imamat pasal 19 ayat yang ke-31 berkata, "Janganlah kamu berpaling kepada arwah atau kepada roh-roh peramal. Janganlah kamu mencari mereka dan dengan demikian menjadi najis, karena mereka, Akulah Tuhan Allahmu." Kemudian di dalam Imamat pasal yang ke-20 ayat yang ke-6 dikatakan demikian, orang yang berpaling kepada arwah atau roh-roh peramal, yakni yang berzina dengan bertanya kepada mereka, Aku sendiri akan menentang orang itu dan melenyapkan dia dari tengah-tengah bangsanya. Bapak Ibu jemaat Tuhan yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, dengan teks ini jelaslah kepada kita bahwa mempercayai bahkan meletakkan harapan masa depan dan hidup melalui ramalan atau kuasa kegelapan adalah sesuatu yang dilarang, bahkan mendapatkan sanksi yang sangat keras. Umat Tuhan dilarang dengan keras mempercayai dan bertanya kepada para peramal atau apapun alasannya. Mungkin kita bertanya demikian, bukankah dalam Alkitab ada banyak? Bukankah dalam Alkitab ada banyak ramalan-ramalan yang berasal dari Tuhan? Memang benar dalam Alkitab ada banyak ramalan, terutama ramalan tentang kedatangan Mesias. Namun ramalan dalam Alkitab benar-benar berasal dari Tuhan.
ram- ramalan dalam Alkitab lebih tepat kita sebut sebagai nubuat, sebab nubuat bersifat pasti, tidak meleset dan tidak mungkin gagal. Bapak Ibu jemaat Tuhan yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, nubuatan itu berasal dari Tuhan dan disebut firman dari Tuhan, dan nubuatan yang adalah firman Allah itu sendiri. Firman Tuhan sudah genap dalam Alkitab, karena tidak ada lagi ramalan atau nubuatan yang baru yang demikian berasal dari Tuhan. Ramalan atau nubuatan dengan alasan apapun bahwa yang mengatasnamakan rohani sekalipun tidak dapat ditolerir. Kalau demikian, di manakah kita meletakkan harapan atau sau kita? Tentu hanya kepada Tuhan. Sebab dialah yang pasti. Di dalam firman Tuhan ada janji yang luar biasa, karena masa depan sungguh ada, dan harapan itu tidak akan hilang. Ini janji yang luar biasa atas kita. Masa depan yang disediakan, dan harapan yang akan terwujud. Percayalah, masa depan kita ada di tangan Tuhan. Dari firman Tuhan ini, apa yang bisa kita pahami, kita benahi dalam hidup ini untuk meraih masa depan bersama Tuhan? Di sini ada 3 hal yang harus kita benahi dalam kehidupan kita, yaitu yang pertama, tidak mudah menyerah dengan keadaan. Keadaan yang kita alami dengan orang percaya tidak sama. Kita juga bisa mengalami krisis, goncangan. Mereka juga mengalami, namun bedanya orang percaya harus punya prinsip dan tidak boleh menyerah dengan keadaan di sekitarnya. Kita belajar dari kisah tentang Yusuf, seorang anak muda yang punya cita-cita dan pengharapan. Namun ia mendapat mimpi dari Tuhan bagaimana 11 bekas gandum sujud kepada bekas gandumnya. Ini merupakan satu visi bahwa Tuhan akan mengangkat hidup kita. Ia akan menjadi pemimpin bagi hidup kita. Saudara-saudaranya malah terlebih karena Yusuf sangat dimanja dan diistimewakan oleh orang tuanya. Mereka iri kepada Yusuf dan membuat suatu rencana jahat. Saat Yusuf pergi mencari saudara-saudaranya, mereka menangkapnya dan memasukkannya ke dalam sumur. Setelah itu ia diangkat dan dijual ke pasar, ke pedagang Mesir, kemudian dijual lagi kepada Potifar sebagai budaknya. Dari anak yang diistimewakan dalam sehari-hari berubah menjadi seorang budak. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, di rumah Potifar, Yusuf mengalami hal yang pahit. Ia difitnah karena tidak mau berbuat dosa sehingga dimasukkan ke dalam penjara. Tetapi Yusuf yang disertai Tuhan tidak menyerah dengan situasi apapun. Ia mampu mengubah frustasi menjadi prestasi. Bapak Ibu jemaat Tuhan yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, hal yang kedua yaitu selalu berdoa dan mengandalkan Tuhan dalam segala hal. Di dalam kitab 1 Tawarik pasal yang ke-4 ayat yang ke-9 hingga ayat yang ke-10, Yabes dilahirkan ibunya dalam kesengsaraan, kesakitan melebihi wanita lain. Dia seolah-olah dilahirkan dengan tidak beruntung dan menyusahkan. Tetapi Yabes merendahkan diri dan berdoa kepada Tuhan. Hasilnya Yabes menikmati anugerah Allah. Kuasa doa melalui Kristus dapat mengubah segala sesuatu. Tuhan dapat mengubah segala yang buruk menjadi baik.
dalam menjalani hidup ke depan untuk menikmati masa depan, dan tetaplah berdoa, berserah kepada Tuhan. Yang kita sembah adalah hidup dan mendengarkan setiap doa-doa kita. Yakobus pasal yang kelima ayat yang ke-16. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, bagian yang ketiga yaitu hidup dalam iman. Di Lukas pasal 5 ayat 1 hingga ayat yang ke-6 menuliskan tentang Petrus yang sudah berusaha dengan segala macam cara lewat pengetahuan dan pengalamannya sebagai nelayan, tetapi gagal. Ia tidak berhasil, tidak mendapatkan apa-apa. Tetapi ketika Yesus berkata, "Tebarkanlah jalamu," Petrus meresponi dengan menjawab, walaupun sudah gagal, tetapi Petrus tetap percaya bahwa firman dan perkataan Tuhan, firman itu memberi jalan dan kekuatan kepada kita untuk tidak menyerah dan sungguh berharap kepada Tuhan. Seperti yang dikatakan, tetapi tidak seorang pun mengetahui apa yang terjadi besok. Sekalipun demikian, firman Tuhan mengatakan masa depan sungguh ada dan harapan itu tidak akan pernah hilang. Salam.